Ujub itu adalah sesuatu yang kamu lihat pada dirimu, yang pada diri orang lain tidak ada. Berarti kan merasa hebat ya jemaah ya. Merasa istimewa, merasa soleh gitu ya, merasa berilmu, merasa alim, merasa punya amal jasa yang besar. Karena dia memandang dirinya yang paling istimewa dibanding yang lain. Berarti ujub ini bukan menimpa orang yang tidak punya amal jemaah. Ujub itu tidak menimpa orang awam. Ujub itu tidak menimpa orang yang memang nggak punya ilmu. Justru ujub itu menimpa orang kaya, orang yang berilmu, ya kan? Orang yang punya amal, orang yang merasa kemudian dia punya sesuatu. Itu ada yang diujubkan. Karena kalau nggak punya sesuatu, apa yang diujubkan coba? Amal pas-pasan. Sedekah pun juga jarang. Berbuat baik kayaknya juga nggak terlalu sering. Jadi nggak ada yang diujubkan. Makanya kenapa? Iblis itu dia merasa lebih baik daripada Adam. Karena iblis ada yang dibanggakan jemaah. Minimal yang dibanggakan itu dua oleh iblis. Pertama adalah sisi penciptaannya. Dia merasa lebih daripada Adam. Dia dari api, Adam dari tanah liat. Itu satu. Yang kedua, kalau kemudian iblis berani menentang Allah ketika Allah katakan فَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا. Ketika malaikat semuanya sujud, iblis gak mau. Karena dia merasa, wah mau beda nih saya. Dan ternyata beda benar. Kalau iblis dipastikan abadi di neraka. Sedangkan malaikat Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang yang membantu atau makhluk yang membantu Allah Subhanahu wa taala dalam bab masalah kauniyah ini. Sehingga ada ciri khas pada orang yang ujub. Pertama adalah karena punya pengetahuan. Kedua, dia merasa punya sesuatu jemaah. Ya berarti ini hati-hati benar nih. Biasanya kan ya ustadz juga ada ujubnya. Makanya kata Ibnu Mas'ud itu ada dua hal yang sulit untuk dihindari oleh seseorang. Yang pertama adalah ujub itu sendiri. Yang kedua, orang itu ada kecenderungan hasad jemaah. Ya, siapapun tuh ya. Nggak pandang orang awam, nggak pandang ustadz, nggak pandang kiai, ulama. Muncul gitu ya namanya ujub. Makanya Masya Allah. Kalau orang hari ini banyak mencari sensasi viral ya jemaah ya. Dengan caranya masing-masing. Ya, mungkin ahli politik dengan cara mereka. Mungkin ustadz dengan caranya, orang awam dengan caranya. Bagaimana biar apa? Biar viral. Biar terkenal. Dan mungkin kalau banyak followernya akan lebih semacam, wah ini saya ini. Ya, kalau followernya cuma 1.000, wah kok 1.000? Saya sudah 10.000 misalnya. Itu ada kayak, loh itu loh saya gitu. Nah ini mengkhawatirkan jemaah. Yang tadinya harusnya dengan follower banyak kita bisa manfaat, malah ada ujubnya. Nah ini bisa rusak. Makanya Masya Allah ya. Nggak tahu kalau dulu para ulama-ulama kita itu ada media itu, followernya Nabi mungkin sampai ribuan puluh juta mungkin ya. Followernya Imam Syafi'i seandainya sudah ada Instagram gitu, wah ngeri lagi tuh. Tapi Allah jaga mereka ya dengan tidak kemudian dibuat adanya media waktu itu. Wah nggak dibuat media saja Allah jaga bagaimana keabsahan ilmu mereka sampai detik ini jemaah. Imam Syafi'i 4 madhab itu ya. Dan murid-muridnya itu seperti kitab-kitab yang kita baca ini ya Allah jaga tuh kelanggengan mereka walaupun nggak ada media. Karena orang-orang punya media, tapi ketika sudah meninggal dunia wallahu a'lam. Siapa yang bisa ngerawat media orang yang sudah meninggal? Misalnya bininya Ustadz Yazid rahimahullah ta'ala gitu ya. Itu ya udah off aja medianya. Ya ada mungkin 1-2 uploadan tapi nggak kayak dulu kan gitu. Ya, sehingga kalau ulama-ulama kita dulu tidak meninggalkan media tapi meninggalkan ilmu. Dan itu salah satu di antara faedah yang kata Ibnu Qayyim, orang baik itu meninggalkan nama baik jemaah. Tapi kalau ada ujubnya bisa dipastikan akan hilang semua amalnya. Karena di zaman Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau itu bukan satu-satunya ulama di zamannya jemaah. Kalau bicara ulama di zamannya Ibnu Taimiyah, wah itu banyak sekali. Yang dari kalangan ahlul kalam itu, yang hari ini kalau kita sebut biar lebih gampang, ahli filsafat sesat. Wah itu menjamur di zaman Ibnu Taimiyah. Bisa dibilang ulama-ulama lah gitu ya. Walaupun ada yang sesat, menyimpang, na'udzubillah dan sebagainya. Tapi Allah jaga bagaimana keilmuannya Ibnu Taimiyah sampai detik ini bisa dinikmati oleh para pelajar. Sedangkan ulama-ulama yang sesat di zaman dulu Allah hilangkan semua. Mungkin tulisannya hilang. Nggak ada kemudian diingat oleh orang-orang saat ini. Nah, ini menunjukkan kalau sedikit saja ada ujub dalam amal soleh kita, maka Allah akan hilangkan amal soleh tersebut. Nah.